Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai tugas pada pertemuan ketiga, yaitu tugas merancang ladder diagram. Bisa kalian lihat di Google Classroom yang tugasnya yang sebelah mana. Nah, tugasnya itu adalah seperti ini. Di sini ada sistem pemberi label pada suatu produk makanan. Jadi prinsip kerjanya jika nanti ada tombol on, itu ditekan maka motor konveyor itu akan berjalan membawa produk atau produk makanan ini sampai ke bawah silinder ini. Kemudian di sini ada sensor proximity nanti untuk mendeteksi jika ada benda tersebut. Jadi ketika benda atau produk makanan bergerak ke kanan, ini akan menyentuh sensor proximity. Nah, saat sensor proximity mendeteksi adanya benda, kemudian silinder double itu akan maju selama 3 detik atau terserah nanti waktunya berapa, silakan. Kemudian setelah waktunya terlampaui maka silinder akan kembali ke posisi semula. Nah, di sini ada limit switch nanti digunakan untuk mendeteksi saat silinder itu kembali atau mundur. Kemudian setelah mundur, konveyor ini akan berjalan kembali membawa produk makanan yang lain. Dan proses ini akan berjalan terus-menerus sampai tombol stop itu ditekan. Kemudian soalnya itu adalah buat rangkaian kontrol menggunakan ladder diagram di GX Programmer. Jadi nanti penggerak konveyor nanti cukup dengan coil atau relay. Kemudian sensor proximity itu juga dianalogikan dengan limit switch. Prinsip kerjanya dia ada ketika ada barang terdeteksi kondisinya akan 1, kemudian jika tidak terdeteksi kondisinya 0. Nah, seperti itu soal dari tugas pertemuan ketiga. Kemudian kita akan mencoba membuat program, atau saya akan membahas program mulai dari menggunakan pendekatan sekuensial atau program sekuensial. Kita mulai dari melihat dulu beberapa itu step yang akan dijalankan. Nah, di sini saya akan menjelaskan dulu tentang stepnya berapa, kemudian aksinya itu apa aja. Kita dimulai dari start dulu ya. Itu tombol yang ditekan. Kemudian nanti ada program block. Dan kita masuk ke step 1 ya. Step 1 nanti adalah aksinya itu konveyor itu berjalan. Kemudian step yang kedua itu konveyor itu akan berhenti, kemudian bersamaan juga dengan silinder yang maju dan mengaktifkan timer stem atau timer untuk melabeli. Nah, transisi atau pemicunya adalah ketika sensor proximity ini ya, ketika mendeteksi adanya benda. Kemudian setelah timer stemnya atau timer untuk melabeli itu tercapai, masuk ke step 3. Step 3 itu silindernya mundur atau saya tulis dengan silinder min. Kemudian saat sudah mundur atau saat limit switch ini terdeteksi A0 ya, kemudian masuk ke step yang keempat, itu akan menjalankan konveyor lagi. Nah, kenapa di sini tidak saya lompatkan ke step pertama lagi atau kembali ke step awal, itu karena di posisi ini benda itu masih di depan sensor proximity atau sensor proximity-nya itu masih mendeteksi benda. Sehingga ketika kalau nanti dikembalikan ke step 1, dia akan langsung proximity-nya terdeteksi. Jadi akan masuk step 1 terus kemudian langsung masuk ke step 2 karena proximity-nya di sini on. Kan bendanya itu masih di sini ya. Kemudian step 2 aktif itu silindernya maju lagi, jadi tidak bendanya itu tidak sampai ke sini, jadi nanti dicap terus gitu ya, karena langsung masuk ke step 2 karena proximity-nya masih terdeteksi. Nah, maka saya
tambahkan step selanjutnya agar konveyor itu berjalan lagi sampai produk makanan ini melewati sensor proximity, atau sensor proximity itu sudah tidak mendeteksi ada benda lagi. Nah, ini setelah benda hilang baru kembali ke step awal. Nah, ini bisa seperti ini, atau kita bisa menunggu sampai bendanya hilang dulu, atau kalian bisa memberikan timer ya. Jadi ada konveyor itu jalan dulu berapa detik, kemudian setelah kira-kira itu sampai bendanya itu hilang, kemudian baru kembali ke step awal lagi. Nah, di sini bisa kalian lihat pada step 2 ini ada 3 step ya. Ada 3 aksi maksudnya. Nah, ini kalau misalnya ada aksi yang berjalan itu bersamaan atau bareng gitu, kita bisa dijadikan satu di satu step ya. Seperti ini, jadi saat konveyornya berhenti itu bersamaan dengan silindernya itu maju dan mengaktifkan timer. Nah, sebenarnya ini bagusnya itu konveyornya berhenti dulu berapa detik, kemudian baru silindernya itu maju. Tapi biar nggak terlalu banyak atau terlalu banyak program, nanti kita jadikan satu aja, nggak masalah. Sama juga pada saat yang ini ya, pada saat silinder itu kembali seperti semula ini. Kemarin saya lihat banyak yang mengerjakan saat mundur itu bareng dengan konveyornya. Jadi ketika silinder itu mundur, konveyornya juga pada saat itu jalan. Nah, itu sebenarnya juga nggak apa-apa, cuman bagusnya itu ada jeda. Jadi di silindernya itu mundur dulu baru nanti konveyornya jalan. Begitu juga dengan yang step yang kedua tadi. Tapi ya nggak apa-apa untuk latihan. Jadi setelah selesai merancang step-stepnya itu seperti apa, kita mulai program laddernya. Nah, kemarin pertemuan 3 itu kalian sudah latihan ya, itu menggunakan ya cara kalian sendiri untuk memprogramnya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memprogram menggunakan pendekatan program sekuensial seperti yang dibahas pada pertemuan 4. Nah, ini untuk ada 3 bagian ya, program kontrol, program stepnya, dan program outputnya. Oke, saya jelaskan dari atas dulu, yaitu program kontrol ini adalah program untuk tombol startnya. Ini udah jelas ya, udah biasa. Kemudian ini adalah program block sama seperti di pertemuan sebelumnya. Nah, kemudian kita masuk ke program step ya. Ini program step yang pertama adalah conveyor on. Nah, ini pemicunya adalah tidak ada barang atau sensor proximity itu tidak mendeteksi barang. Kemudian masuk ke step 2. Step 2 tadi adalah conveyor berhenti, silinder maju, dan timer on. Nah, pemicunya adalah sensor proximity yang mendeteksi benda. Ini ya. Kemudian setelah masuk step 3 adalah silinder mundur. Pemicunya adalah timer stem atau timer pemberi label. Kemudian masuk ke step 4, konveyor berjalan kembali. Pemicunya adalah A0 atau saat posisi silinder itu sudah mundur, atau A0 ini kondisinya 1. Kemudian masuk ke step 5, itu menunggu atau konveyor ini akan berjalan sampai bendanya itu hilang. Bendanya itu hilang tuh sensor proximity tidak mendeteksi adanya benda, jadi menggunakan NC-nya. Kemudian setelah benda hilang, kembali lagi di sini untuk mengaktifkan kembali program block ini, kita berikan NC dari step yang terakhir atau setelah benda hilang. Kemudian nanti akan kembali ke step awal dan berjalan begitu seterusnya. Nah, kemudian pada sisi program outputnya, ini ada conveyor untuk on dan off, kemudian
silinder A+, silinder A-, kemudian dan timer. Nah, di sini timer saya masukkan di output ya. Nah, kita lihat conveyor yang menggerakkan itu step mana saja. Kita lihat di sini. Conveyor on itu adalah step pertama, kemudian conveyor off itu step kedua, kemudian conveyor on lagi itu step keempat. Nah, kita berikan di sini step pertama conveyor on, kemudian off-nya itu NC-nya flag step 2 ya, karena off itu mematikan conveyor, kemudian akan on lagi ketika step yang keempat. Nah, jadi seperti ini programnya. Kemudian bagian silinder plus atau maju itu digerakkan oleh step yang kedua. Ini step yang kedua. Kemudian silinder mundur itu yang step ketiga. Ini step ketiga. Kemudian timer itu diaktifkan oleh step yang kedua atau memory flag F2 ini ya. Oke, seperti itu udah jelas ya. Kemudian kita simulasikan. Oke, kita coba simulasikan. Oke, pertama tombol ditekan. Nah, ini conveyor jalan ya, karena posisi proximity-nya tidak mendeteksi benda. Jadi langsung ketika tombol ditekan, conveyor langsung jalan. Kemudian setelah benda itu mengenai sensor proximity-nya aktif dan mengaktifkan step yang kedua. Atau conveyor-nya ini conveyor-nya mati, silindernya maju, timernya jalan. Nah, setelah timernya selesai, silinder itu akan kembali. Atau di step 3 ini ya, setelah timernya selesai, dia silindernya mundur. Kemudian setelah mundur itu bagian limit switch A0 ini aktif, kan mengaktifkan step yang keempat atau menjalankan conveyor kembali ini ya. Conveyor kembali jalan setelah atau menghilangkan benda, atau istilahnya menunggu benda itu hilang. Saat benda hilang itu proximity-nya 0 ya, atau tidak mendeteksi. Nah, dia akan kembali ke step yang pertama atau conveyor-nya akan berjalan lagi membawa benda yang selanjutnya. Kemudian proses ini akan berjalan terus-menerus ya. Dan begitu seterusnya. Nah, jadi yang perlu diperhatikan di sini itu adalah bagian yang step keempat ya. Jadi setelah silinder itu mundur, jadi benda itu harus digeser dulu agar sensor proximity-nya itu tidak terdeteksi. Jadi banyak yang belum memprogram seperti itu ya. Jadi kita gerakkan dulu conveyor itu beberapa saat, bisa menggunakan timer atau bisa menunggu sampai bendanya itu hilang. Kemudian setelah itu baru kembali ke step yang pertama. Tapi nggak apa-apa, kemarin masih programnya coba-coba, yaitu sebagai latihan juga agar untuk latihan logiknya. Kemudian kalian bisa menggunakan pendekatan sequential seperti ini untuk mengerjakan soal-soal seperti ini. Oke, saya rasa sudah jelas ya. Mungkin saya cukupkan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.